Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutannya yang kemarin ya, yaitu mengenai ragam gejala sosial yang ada di masyarakat. Kemarin kita sudah belajar mengenai ragam gejala sosial yang berkaitan dengan heterogenitas, terus ragam gejala sosial yang berkaitan dengan penyimpangan ya. Untuk penyimpangan kemarin kita sudah bahas ada teori, ada bentuk-bentuk ya. Nah, untuk menghadapi penyimpangan kita akan belajar mengenai pengendalian sosial. Selanjutnya kita harus tahu dulu pengertian dari pengendalian sosial. Pengendalian sosial itu merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh seorang atau individu atau masyarakat dalam mencegah terjadinya penyimpangan ya, atau menghadapi penyimpangan. Terus fungsi pengendalian yang pertama memberikan penghargaan terhadap anggota masyarakat yang taat kepada nilai dan juga norma ya. Jadi ketika ada pengendalian, ada hukuman, kita akan tahu mana orang-orang yang tidak mendapat hukuman yaitu orang baik dan mana-mana orang yang mendapat hukuman atau nanti yang disebut orang jahat kayak gitu ya. Nah, terus selanjutnya mempertebal kepercayaan dalam masyarakat kepada peran nilai dan serta norma sosial ya. Jadi di sini agar masyarakat itu percaya bahwa nilai dan norma sosial itu bisa mengatur masyarakat, bisa mengendalikan penyimpangan. Terus selanjutnya mengembangkan rasa malu ya. Ketika orang itu udah malu, pasti dia tidak akan mengulangi penyimpangannya lagi. Terus mengembangkan rasa takut ya, agar seseorang itu takut, sehingga kalau takut itu tidak akan melakukan. Terus menciptakan sistem hukum, maksudnya di sini agar hukum itu jelas. Misal ketika ada seseorang mencuri, hukumannya itu apa? Ada seseorang itu misal mencopet atau yang ringan-ringan mencontek ya, mungkin kalau di sekolah kita hukumannya bisa dikeluarkan kayak gitu ya. Itu menciptakan sistem hukum. Selanjutnya kita akan belajar mengenai macam-macam pengendalian sosial. Nah, yang pertama berdasarkan sifatnya ada tindakan preventif, terus tindakan represif, dan ada tindakan kuratif. Tindakan preventif itu cirinya dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan, yaitu dinasehati, diwanti-wanti agar tidak melakukan penyimpangan. Terus contohnya ini ya. Terus kalau tindakan represif itu dilakukan setelah terjadinya penyimpangan ya. Misalnya ini pemberian skor terhadap murid yang sering melanggar peraturan kayak gitu. Jadi setelah terjadi penyimpangan untuk mengembalikan lagi, jadi pecah terus dikembalikan kayak gitu. Terus kalau tindakan kuratif itu tindakan yang dilakukan, pengendalian yang dilakukan waktu penyimpangan saat itu juga. Contohnya guru menegur murid ketika ketahuan mencontek ya pada waktu ulangan berlangsung ya, itu pada saat itu. Kalau represif itu kan berarti sesudah, ada jeda waktunya. Kalau kuratif itu pada saat waktu tersebut, seperti itu ya. Terus berdasarkan caranya ada secara yang halus atau persuasif, itu dengan cara membimbing, menasehati gitu ya. Terus kalau yang kuratif itu secara paksaan ya. Contohnya ini penertiban pedagang kaki lima yang melakukan operasi tidak pada tempatnya. Terus kayak hukuman penjara itu kan memaksa ya. Jadi itu tidak secara halus. Nah, terus bentuk-bentuk pengendalian. Tadi kan macam ya. Nah, sekarang bentuknya. Ya, misal yang pertama, bukan misal. Yang pertama itu bentuknya desas-desus atau gosip ya, memberi. Sudah tahu kan film ini? Nah, itu ternyata gosip itu dia punya dampak, selain memang itu nggak boleh ya, sebenarnya memang gosip itu nggak boleh, tetapi di masyarakat kita kan memang terjadi ya, dan itu memberikan dampak. Salah satunya bisa membuat orang itu
malu ya, sehingga yang digosipkan itu tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Ya, nah ini mungkin nanti bisa kalau dimasukkan ke macam pengendalian, itu pengendalian yang preventif. Bukan preventif, maaf, yang represif setelah terjadinya penyimpangan. Terus yang kedua, teguran ya, jadi ditegur bentuknya. Itu bisa yang kuratif atau yang represif. Terus ada sanksi atau hukuman, diberikan sanksi. Terus ada pendidikan ya, seperti ini pendidikan Al-Qur'an lah. Pendidikan seperti kalian ya, coba kalian tidak dididik, tidak di lembaga pendidikan, mungkin ya akan banyak terjadi penyimpangan, soalnya kan tidak tahu mana nilai-nilai yang benar. Terus agama ya, agama ini menjadi salah satu fondasi agar seseorang itu tidak melakukan penyimpangan. Yang keenam ada ejekan. Ternyata ejekan itu juga memang dia negatif, tetapi dia bisa memberikan dampak laten, yaitu membuat seseorang itu sadar. Terus ada pengucilan ya, mungkin karena seseorang itu berbeda sendiri atau menyimpang dari garis yang lurus, makanya apa? Dikucilkan ya. Sehingga ketika dikucilkan dia akan merasa dan mungkin nanti akan kembali ke jalan yang benar. Terus ada intimidasi ya, diancam, pengancaman. Ya. Terus ada kekerasan ya. Mungkin di sini ketika Pak Polisi mengejar pencuri terus ditembak kakinya ya, itu berarti kan menggunakan cara kekerasan. Nah, dari macam-macam bentuk ini tadi kan mungkin ini bisa dilakukan sebelum penyimpangan atau sesudah penyimpangan atau pada waktu penyimpangan, atau mungkin ini caranya ada yang halus, ada yang paksaan atau kasar gitu ya. Selanjutnya mengenai lembaga pengendalian sosial. Jadi siapa-siapa saja yang bisa melakukan pengendalian sosial. Kalau yang pertama ini pengadilan ya, ketika melibatkan hukum. Terus kalau sekarang kan kalian di rumah, berarti keluarga itu yang mengendalikan kalian ketika ada penyimpangan. Terus kalau nanti kalian sudah balik ke pondok, berarti lembaga pendidikan. Terus ada tokoh masyarakat, ada media massa, terus ada lembaga agama, ada lembaga adat, dan juga ada kepolisian. Nah, ini yang terakhir yaitu tugasnya. Setelah kalian dari kemarin itu mendengarkan penjelasan ustazah ya, saatnya ustazah mencoba keterampilan kalian ya. Nah, silahkan nanti kalian mencari kasus ragam gejala sosial yang berkaitan dengan penyimpangan di internet ya. Nanti pilihlah salah satu tema yang ada ini, ada 3 tema. Silahkan pilih salah satu, kemudian carilah artikel yang berhubungan dengan ketiga tema ini. Bisa berita-berita ya, kayak gitu. Nanti banyak sekali berita-berita di TV, ada di Kompas, ada di Detik. Nanti silahkan cari yang berhubungan dengan 3 ini, pilih salah satu. Terus kemudian analisislah faktor penyebab ya. Faktor penyebabnya apa, kok bisa terjadi, terus bagaimana upaya untuk mengatasi gejala sosial tersebut ya. Nah, di sini kalian ketika menganalisis silahkan disisipkan konsep-konsep penyimpangan sosial ya, digunakan konsep-konsep penyimpangan. Kemarin kan banyak sekali penyimpangannya, yaitu nanti termasuk penyimpangan yang mana, terus bagaimana dan pengendalian sosial yang tadi ya sudah saya ajarkan. Jadi di sini mungkin dalam pengendalian sosial ini kalian kan mencari upaya mengatasi. Nah, itu mungkin salah satu ada yang masuk dalam materi kita tadi. Gitu ya. Gunakan materi kita tadi untuk menganalisis artikel yang telah kalian pilih gitu ya. Jadi menggunakan konsep-konsep yang kita sudah pelajari seperti itu ya. Jadi silakan kalian mengalir saja, dijelaskan bagaimana isi dari artikelnya, terus faktor penyebabnya apa, dan upayanya itu seperti apa ya, tentunya sesuai dengan materi yang sudah saya ajarkan. Jadi teorinya itu silahkan nanti dikembangkan sendiri ya, menggunakan kata-kata kalian. Untuk pertanyaan silahkan bisa japri saya.
gitu ya. Nanti silahkan dikerjakan di Word, diketik di Word, kemudian diupload di GC. Akan saya siapkan form tugasnya. Seperti itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.